액션 let's go 트러블을 찾으러 akan melakukan penerapan permainan tradisional dalam olahraga. Nama saya Cahya Nurmasari Sirait. Saya Ina Novia Tolongmanua. Saya Syarifah Rauda Utami. Saya Suci Tiana Tamara. Ikuti kami ya. Permainan tradisional merupakan salah satu jenis permainan yang dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pertumbuhan anak. Sebab permainan tradisional dikemas untuk membentuk gerak dasar berlari, berjalan, meloncat, menghindar, menangkap, menggiring, merayap, dan lain-lain. Permainan tradisional mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan intelektual, sosial, serta karakter anak. Permainan tradisional juga mampu mengasah aspek pengendalian diri, yaitu kemampuan anak untuk menunda kepuasan, bisa bersabar, tidak mudah tersinggung, rasa percaya diri, sikap pantang menyerah, dan sebagainya. Kami melakukan observasi bertempat di SD Negeri 104202 Bandar Setia pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan sekaligus wawancara langsung dengan guru bidang studi Penjas di SD Negeri 104202 tersebut. Berikut hasil wawancara yang kami lakukan. Dari mahasiswa ini, untuk mengetahui apa saja benar, upaya dan olahraga yang diterapkan. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka Ibu kebetulan Mera Kalian. Ibu guru orang Batak di SDN 1042 Bandar Setia. Ibu mengajar di sini kurang lebih 9 olahraga ya. Lanjut silakan pertanyaannya. Jadi di sini kami itu mewawancara tentang terkait dengan permainan olahraga anak. Apakah ada penerapan olahraga tradisional atau permainan tradisional dalam pembelajaran olahraga di sekolah ini? Penerapan olahraga tradisionalnya ya. Nah, di sekolah ini ada olahraga Ibu terapkan tradisional itu kami sering ikat piring, gobak sodor, olahraga tradisional. Masih banyak yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa saja permainan tradisional yang populer yang sering diterapkan oleh siswa, baik dalam pelajaran olahraga dalam kegiatan bermain siswa? Kalau yang paling populer di sini ya, karena pas Ibu masuk di kelas tinggi, kelas 6, suka bermain piring, gobak sodor, orang suka. Bagaimana metode yang Ibu gunakan untuk menghubungkan antara penerapan permainan tradisional dengan materi yang dibutuhkan, sehingga biarpun siswa diajak untuk bermain, pelajaran Penjas masih sesuai dengan materi yang diajarkan? Metodenya ya Ibu mengajarkan Ibu terangkanlah dulu, Ibu terangkan cara bermainnya, materinya. Setelah itu ya udah langsung kita praktekkan di lapangan dan anak-anak itu langsung bermain. Selanjutnya, apa saja tantangan dan permasalahan yang muncul pada saat penerapan permainan tradisional yang Bisa tantangannya. Kan kalau di dalam bermain olahraga tradisional kan namanya
siapa yang paling banyak mengumpulkan nilai, dialah yang menang. Nah, biasanya itu paling apa pasti orang itu yang kalah susah terima kesalahannya. Nah, pasti nanti ujung-ujungnya jadi berantem ya. Bagaimana ibu menerapkan kepada anak-anak tersebut supaya bermain itu harus sportif walaupun menang kalah. Namanya permainan, setiap permainan ada menang dan ada menerapkan olahraga tradisional dalam proses pembelajaran kelas. kalau di kelas apalagi olahraga itu pelajaran yang sangat disukai sama anak-anak, ya kan? Mau dia materinya tentang apa, orang itu suka. Untuk yang selanjutnya untuk sekaligus terakhir, bagaimanakah upaya yang ibu lakukan untuk mendorong partisipasi siswa dalam olahraga tradisional, terutama bagi mereka yang mungkin lebih tertarik dengan olahraga modern? Oh iya, tapi ya anak-anak di sini ya olahraga yang modern, tradisional, mereka semua suka. Mereka suka ya. Pokoknya terkait dengan permainan, apalagi udah namanya kan praktek di luar, mereka tuh lebih nggak ada yang nggak suka. Gimana ibu upayakan? Semua orang tuh langsung olahraga langsung suka. Ya, suka praktek memang. Kalau ibu jelaskan lama-lama tuh bu olahraga kasih pelan dulu dulu ya. Kalau nggak keluar nggak enak aja. Namanya orang itu udah jenuh kan dengan pelajaran yang matematika, apa udah jadi orang kan cari yang di luar. Anak-anak kan suka belajar di luar. Setelah melalui wawancara yang dilakukan, kesimpulannya siswa ini menerapkan olahraga tradisional dan partisipasi siswa itu sangat aktif. Kalau udah namanya olahraga maupun olahraga modern, tradisional, di sini semua. Baik, sekian saja wawancara dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu atas jawabannya dan partisipasinya dalam tugas menulis ini. Oke, semoga sukses untuk kalian ke depannya ya. Jadi lancar ya. Salah satu contoh permainan tradisional yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran penjas adalah permainan pecah piring. Permainan pecah piring ini dimainkan dengan memecahkan tumpukan piring yang disusun tinggi. Benda yang disusun biasanya benda yang mudah untuk dipecahkan, seperti pecahan tempurung kelapa, keramik lantai, asbes, tutup botol, atau yang lainnya. Untuk memainkannya, peserta dari permainan ini terlebih dahulu dibagi ke dalam dua bagian. Setelah diundi, akan ada kelompok pemecah susunan piring dan lainnya akan menjadi kelompok yang berjaga. Kemenangan ditentukan apabila pemain sebagai pemecah piring dapat menyusun kembali pecahan piring menjadi satu tumpukan seperti sedia kala. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di SD Negeri 104202 Bandar Setia ini telah menerapkan permainan tradisional dalam proses pembelajaran penjas yang dilakukan. Melalui wawancara yang telah kami lakukan, Bu mengatakan bahwa penerapan permainan tradisional merupakan salah satu cara yang efektif dalam pembelajaran olahraga. Adapun permainan tradisional yang populer diterapkan dalam sekolah ini adalah permainan pecah piring. Oleh karena itulah, kami memilih permainan pecah piring sebagai salah satu contoh penerapan permainan tradisional yang akan kami lakukan. Melalui penerapan yang telah kami lakukan,
Terlihat bahwa siswa sangat antusias dan semangat dalam memainkan permainan tradisional, yakni permainan pecah piring yang telah kami pilih. Berdasarkan penerapan permainan tradisional, yakni permainan pecah piring bersama siswa yang telah kami lakukan, terlihat bahwa siswa sangat antusias dan semangat untuk memainkan permainan ini. Permainan pecah piring ini dimainkan dengan memecahkan tumpukan piring yang disusun tinggi. Benda yang biasanya digunakan adalah keramik. Peserta dari permainan sederhana ini dibagi dalam 2 tim. Setelah diundi akan ada kelompok pemecah piring dan yang lainnya itu sebagai penjaga. Anggota kelompok pemecah berganti melempar bola ke arah susunan piring dari garis yang telah ditentukan. Pelaksanaan permainan pecah piring ini biasanya dilakukan dengan ketersediaan alat berupa pecahan keramik dan bola plastik, yang dimana permainan ini dilakukan dengan sangat mudah, mengingat alat yang digunakan juga tidak terlalu memberatkan, sehingga permainan ini dapat dilakukan di sekolah yang tidak mempunyai perangkat pembelajaran. Demikian kesimpulan yang dapat kami lakukan dari observasi dan mini riset ini. Kami berikan 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러